Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Kita ada sebagaimana ada karena kebaikan Tuhan. Mari kita akan menyembah memuji Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan namanya, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang tak henti-hentinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Diberikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan, dan diberikan Tuhan Yesus semangat yang baru untuk kami boleh Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Engkau Tuhan Yesus yang satu-satunya kami Tuhan Yesus percaya, dan kami mau menyembah dan sujud meninggikan nama-Mu. Sebelum kami akan beraktivitas ya Tuhan, hanya Engkau dimuliakan. Dan kami dah izinkan kuasa kegelapan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, mencuri hati kami, mencuri damai sejahtera kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat hari ini Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Dan Kau yang bangunkan rohani kami, hati yang kuat, hati yang teguh, sehingga kami beri yang terbaik hidup kami padamu. Dan kami percaya bahwa Engkau melawat kami. Terima kasih Bapa, Engkau menjamah, mengurapi kami, mengubah hidup kami. Semakin lebih kami boleh berkenan dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih setia-Mu. Inilah pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setia-Mu padaku. Dengan apakah ku balas kasih-Mu ya Tuhan, segala kebaikan-Mu padaku. Kudus, kudus Kau Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Sembah, sembahlah Tuhan, Raja segala raja. Kau yang layak dipuji dan disembah, amin. Kau yang layak dimuliakan, ya namanya. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan. Yesusku, Engkau Tuhan. Oh Bapakku, bersyukur padamu pagi hari ini Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, amin Bapa. Atas kasih setia-Mu padaku, amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu ya Tuhan, segala kebaikan-Mu padaku, amin. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Tuhan. Sembah, sembah Kau Tuhan, Tuhan, Kau Raja segala raja, segala raja, amin. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dipuji, amin. Disembah, Kau yang layak dipuji, disembah, layak dimuliakan, ya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji dan disembah, amin Tuhan selamanya. Layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji
dan disembah. Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, Kaulah kekuatan hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kehidupan yang baik Kau beri. Terima kasih buat pemulihan, kekuatan, kesembuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau disenangkan, dimuliakan, ditinggikan dalam pujian kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Kau berikan kemenangan dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau Tuhan, Engkau yang disenangkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan kami, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan buat kami, dan kemenangan atas hidup hari ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan, dan kami mau nyanyikan pujian yang terbaik buat Engkau, karena Engkau Tuhan, Tuhan kami yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Engkau gembala kami yang baik, tidak kekurangan apapun. Kami percaya Engkau selalu menuntun hidup kami di jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan dan ketenangan, kedamaian. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan kami Bapa. Tuhan, Putralah yang baik, amin Tuhan. Takkan kekuranganku, Kau menuntun ke air yang tenang. Kau menuntun ke air yang tenang. Kau menyegarkan jiwa rohani kami, jagarkan jiwaku. Yesus Tuhan, Kau gembala kami yang baik. Yesus Tuhan, gembala yang baik, ya Tuhan, amin. Takkan kekuranganku, Kau menuntun jalan hidup kami, menuntun ke air yang tenang, segarkan jiwa kami, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya karena Yesus beserta kami. Ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Yesus, Kaulah gembala kami yang baik untuk selamanya dalam hidup kami. Yesus Tuhan, gembala yang baik, amin. Benar Kau Tuhan, takkan kekuranganku, amin Tuhan, amin. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan rohani jiwa hidupku, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan, pun ku berjalan dalam lembah dunia yang gelap, dalam lembah kekelaman. Oh Tuhan, tiada ku takut, tiada ku bimbang, karena Yesus beserta kami. Kau Tuhan besertaku, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam dunia yang gelap ini, dalam lembah kekelaman. Tiada ku takut, tiada ku bimbang, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Tiada ku takut, tiada ku takut, tiada ku bimbang, karena Yesus, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku.
Sebab Kau Tuhan bersertaku selamanya, amin. Sebab Kau Tuhan bersertaku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, kaya di hadapan Allah. Di dalam Lukas 12 ayat 21, saudara, mengatakan demikian. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, saudara, perumpamaan orang kaya yang bodoh yang diceritakan Yesus memperingatkan bagi kita semua akan kita supaya kita jangan terjatuh dalam dosa ketamakan. Tuhan memberikan perumpamaan sebagaimana seorang kaya yang dia mengumpulkan, menimbun harta ya terus menerus, dan semua hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri, dan tujuan dan fokus hidupnya hanya mencari kesenangan dan kenyamanan, saudara, dan hidupnya melupakan Tuhan ya. Dan akibatnya Tuhan berkata bahwa pada hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk apa? Untuk siapakah itu nantinya ya. Nah saudara, perumpamaan orang kaya yang bodoh yang diceritakan Yesus itu memperingatkan kita supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa ketamakan ya. Nah saudara, mengapa orang kaya tersebut dikatakan Yesus sebagai orang yang kaya yang bodoh? Yang pertama, karena fokus utama hidupnya adalah mengejar kekayaan dan bukan hal yang bersifat kekal ya. Dikatakan di Lukas 12 ayat 20 mengatakan demikian, tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti ya. Nah saudara, harta yang ditimbun selama bertahun-tahun membuat dia merasa nyaman dan aman, namun ia lupa bahwa kapanpun nyawanya dapat diambil daripadanya ya, dan siapakah harta yang banyak itu ya, untuk siapa harta yang banyak itu nantinya. Itu yang Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaannya ya. Tuhan Yesus mengatakan saudara kepada para muridnya ya, dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-16 26, apa gunanya seorang memiliki seluruh isi dunia tetapi dia kehilangan nyawanya ya. Saudara, bahwa percuma kita memiliki kekayaan yang besar, namun saudara kita tidak selamat. Harta tidak dapat membeli keselamatan atau kehidupan yang kekal ya. Seringkali manusia sibuk hanya untuk mengumpulkan harta, hanya untuk bekerja, saudara, namun dia melupakan Tuhan ya saudara, sehingga hari-hari yang dilaluinya disibukkan hanya untuk perkara-perkara jasmani yang fana, namun dia lupa bahwa pada suatu saat saudara nyawanya akan diambil daripadanya, dan semua harta yang ditimbunnya saudara sudah tidak berguna lagi karena dia tidak dapat membawanya ya saudara. Dan firman Tuhan katakan untuk siapa itu nantinya ya. Nah saudara, firman Tuhan katakan bahwa fokus hidup kita yang sebenarnya ya, Yesus katakan biarlah kita belum mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu ya. Nah saudara, itulah fokus hidup kita. Kerajaan Allah bukan soal makan, minum, dan pakai, tetapi kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus. Biarlah hidup kita
boleh mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, boleh kita mengejarkan kebenaran, dan biar kebenaran itu memerdekakan kita ya dari setiap perhambaan dosa yang membelenggu kita, yang membuat kita saudara tersandung untuk menerima keselamatan oleh karena saudara dan saya masih hidup dalam dosa. Ya, oleh karena itu biarlah kita boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup dalam pertobatan setiap waktu, sehingga saudara dan saya hidup melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, saudara, inilah orang kaya yang bodoh karena fokus hidupnya mengejar kekayaan, hal yang bersifat fana, namun dia melupakan hal yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan. Ya, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, mengapa orang kaya itu disebut sebagai orang kaya yang bodoh? Karena ia merasa bahwa harta kekayaannya adalah miliknya sendiri. Ya, dalam Lukas 12 ayat 17 sampai 19 mengatakan demikian. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, inilah orang kaya yang bodoh, saudara ya, karena dia merasa bahwa hartanya adalah miliknya sendiri. Semua hanya berfokus pada aku, saudara ya. Nah, inilah yang dikatakan orang kaya yang bodoh. Dia merasa hartanya itu adalah miliknya sendiri, sehingga dia bebas menggunakannya untuk kesenangannya sendiri. Ya, ia tidak menyadari bahwa kekayaan yang ada padanya, saudara, adalah milik Tuhan dan merupakan suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya untuk dikelola dengan baik. Ya, kita ini hanya pengelola ya, saudara, karena harta semua datangnya daripada Tuhan ya. Nah, saudara, karena itu untuk dapat mengatasi ketamakan, firman Tuhan katakan dalam hidup kita, biarlah kita boleh kaya di hadapan Allah ya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa biarlah kita kaya di hadapan Allah. Saudara, apa pengertian dari kaya di hadapan Allah? Yang pertama adalah kaya dalam perbuatan kasih kepada sesama ya. Nah, dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini ya. Nah, saudara, orang kaya yang di hadapan Allah adalah orang yang kaya dalam perbuatan kasih kepada sesama. Hatinya penuh dengan kemurahan hati, hatinya penuh dengan belas kasihan kepada sesama yang mengalami kekurangan, yang menderita, ya, dia peduli hidupnya kepada sesama. Inilah orang yang kaya di hadapan Allah ya. Biarlah saudara dan saya kita boleh kaya di hadapan Tuhan ya. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus mengecam mereka yang suam-suam kuku, yang merasa dirinya kaya dalam hal materi, namun sebenarnya mereka miskin di hadapan Allah ya. Dalam Wahyu 3 ayat 17 mengatakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang ya. Karena itu jemaat di Laodikia dikatakan bertobatlah ya, supaya sudah dikatakan matamu terbuka ya, saudara ya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kekayaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya ada maksud Tuhan
agar saudara dan saya dapat menjadi berkat bagi sesama, ya saudara, yang mengalami penderitaan dan kesulitan hidup, ya. Biarlah kita boleh kaya di hadapan Allah, saudara, kaya dalam perbuatan kasih kepada sesama, ya. Itulah yang Tuhan mau di hadapan Tuhan, ya, sehingga saudara punya kepedulian, ya, mungkin bukan hanya harta saja, tetapi juga kepedulian saudara saat melihat sesama yang menderita. Saudara, biarlah kita dipakai Tuhan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang putus asa, ya. Tuhan memakai saudara dan saya, ya. Hal yang kedua, kaya di hadapan Allah, saudara, yang kedua adalah memberi dalam kekurangan, ya. Apakah pengertian kaya di hadapan Allah? Yang kedua adalah memberi dalam kekurangan. Dalam Markus 12 ayat 43 dan 44, ya saudara, dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus, ia memperhatikan seorang janda yang memberi persembahan hanya 2 peser, saudara, ya. Dan Yesus memanggil para muridnya di tengah-tengah orang kaya yang memberi persembahan yang begitu banyak, saudara, ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa seorang janda ini memberikan lebih banyak daripada yang diberikan oleh orang kaya tersebut, ya, karena orang kaya tersebut memberi dalam kelimpahannya, namun janda ini memberi dalam kekurangannya, ya. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang dapat memberi dalam kekurangan, ya. Saudara, mungkin kita berkata bahwa kalau nanti saya sudah memiliki kelebihan, baru saya bisa memberi. Namun kenyataannya, saudara, sifat manusia yang selalu merasa diri kurang, karena di mana penghasilan bertambah, di situ juga pengeluaran pun bertambah. Apalagi, saudara, kalau ia tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik, saudara, itulah sifat ketamakan manusia, ya. Saudara, karena itu untuk mengatasi dosa ketamakan, saudara, kita harus belajar untuk memberi, apalagi kita dapat memberi di dalam kekurangan, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, dan biarlah kita boleh kaya di hadapan Allah, kaya di dalam perbuatan kasih. Apapun, saudara, yang kau dapat lakukan dan kau perbuat, lakukanlah itu semua untuk Tuhan, ya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh kaya di hadapan-Mu, kaya dalam perbuatan kasih kepada sesama, bahkan kami dapat memberi di dalam kekurangan kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah hati kami boleh kaya dalam kemurahan hati, biarlah hati kami boleh kaya akan belas kasihan-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat kami melihat orang-orang yang mengalami penderitaan, baik itu dalam kekurangan secara materi maupun juga dalam kesusahan-kesusahan hidup mereka, kami memiliki hati yang peduli, memiliki hati yang belas kasihan kepada sesama, sehingga Tuhan dapat memakai hidup kami menjadi alat berkat dalam tangan-Mu untuk memberikan kekuatan kepada yang lemah, penghiburan kepada mereka yang susah ya Tuhan. Demikian juga memberikan kepada mereka yang kekurangan, Tuhan, bahkan kami dapat memberi di dalam kekurangan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, apa yang kami taburkan itu yang akan kami tuai. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah firman-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Demikian juga mengenai pergumulan dalam masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan, yang masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga dalam menghadapi tahun politik ini, supaya dijauhkan dari perpecahan, melainkan bangsa kami tetap bersatu. Pemimpin yang akan memimpin bangsa kami, Tuhan, 5 tahun ke depan, di mana pemilu akan diadakan tahun depan ya Tuhan, biarlah Tuhan tanamkan dalam hati kami masing-masing pilihan kami ya Tuhan kepada bangsa ini, sehingga kami memiliki seorang pemimpin yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang peduli akan rakyatnya, dan juga mengutamakan kepentingan bangsa negara,
mengutamakan toleransi di antara umat beragama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, saudara, kalau kau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, bagikan kesaksian saudara dan share kepada yang lainnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.